Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Seperti biasanya ya, kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini juga tentunya ya. Jangan lupa teman-teman untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Eric Garcia segera berikan kabar bagus untuk Barcelona. Itu pembahasan kita untuk hari ini ya teman-temanku, dan akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya, bahwa Eric Garcia kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pelapis di lini belakang Barcelona, yaitu di bawah asuhan Hansi Flick, yaitu bek asal Spanyol itu menjelma jadi figur penting dalam sistem pertahanan Blaugrana pada musim ini, yaitu sebuah ketegasan dan kemampuan yaitu membangun sebuah serangan dari lini belakang yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di skuad Catalan tersebut. Yaitu performa yang solid ya tentunya, performa yang solid, dan Garcia juga tak luput dari sorotan klub-klub besar yaitu Eropa, dan merupakan salah satu yang disebut tertarik adalah PSG tentunya, yaitu yang dilaporkan ingin memboyong ke Parc des Princes, yaitu pelatih PSG Luis Enrique tentunya, yaitu dikabarkan sangat mengagumi gaya bermain sang bek yang dinilai cocok dengan filosofi tim tersebut. Yaitu namun di tengah rumor tersebut, Barcelona tampaknya ingin kehilangan salah satu aset terbaik mereka, yaitu Hansi Flick siap pause tentunya dengan kontribusi Garcia sejauh ini, yaitu terlebih karena pemain yang berusia 24 tahun itu selalu tampil disiplin dan mampu beradaptasi dengan berbagai pasangan di jantung pertahanan tentunya. Yaitu kini untuk masa depan dari Garcia di Camp Nou yaitu tampaknya yaitu akan segera menuai kejelasan kabar dari Spanyol tersebut, dan ia juga telah menyebutkan bahwa Barcelona dan sang pemain yang sudah sangat dekat mencapai sebuah kesepakatan baru. Eric Garcia segera perpanjang kontrak di Barcelona. Yaitu menurut laporan juga tentunya ya teman-teman, yaitu adalah Eric Garcia bakal segera untuk menandatangani kontrak barunya bersama Barcelona. Dan di antara sebuah kesepakatan itu, pihak tersebut itu berjalan positif, dan pengumuman tersebut diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir tahun ini, baik dalam sebuah negosiasi dan intens telah dilakukan antara agen sang pemain, baik itu dari Ivan de la Pena dengan direktur olahraga Barcelona Deco. Yaitu di diskusi terakhir dikabarkan yaitu berjalan dengan lancar dengan menghasilkan progres yang sangat signifikan menuju kontrak baru yang lebih panjang. Dalam proposal baru tersebut, Garcia disebut akan dikaitkan hingga Juni 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sebuah kesepakatan ini juga telah menegaskan bahwa sebuah kepercayaan penuh terhadap kemampuan dan kedewasaan sang bek, dan sejak ini juga yaitu dari Manchester City pada tahun 2021 yang telah tampil lebih dari 130 pertandingan untuk Blaugrana. Meskipun sempat mengalami cedera saat melawan klub Brugge di Liga Champions, Garcia tetap menunjukkan ketangguhan luar biasa. Dan ia bahkan sempat bermain penuh 90 menit dalam laga yang berikutnya. Yaitu telah menunjukkan dedikasi yang sangat tinggi pada klub dan rekan setimnya tersebut. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus, yaitu Barcelona akan bertemu Athletic Club yaitu pada tanggal 22 November 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat tentunya.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah Deco pastikan Barcelona ingin pertahankan Garcia tentunya. Yaitu Direktur Olahraga Barcelona, Deco juga memastikan bahwa klub yang memiliki niat yang kuat untuk perpanjangan kontrak Eric Garcia. Dan ia juga menegaskan bahwa pembicaraan dengan sang pihak tersebut dan pemain berjalan baik dan kedua belah pihak, yaitu memiliki visi yang sejalan untuk masa depan tentunya. Dan identitas tersebut dalam untuk terus bersama selama itu ia mau untuk memahami visi klub, dan inilah fakta tentu saja dengan sebuah negosiasi karena setiap pemain punya agen dan kami punya agen yang mewakili kepentingan klub tersebut. Yaitu ujar Deco belum lama ini, yaitu adalah dari beberapa informasi berita olahraga tersebut. Kepentingan kami sangat menguntungkan dan kami senang dengan Eric, dan bagi saya ini adalah merupakan contoh nyata dari sebuah keberhasilan yang mengatasi sebuah kesulitan dan ia meninggalkan klub ini di tengah kritik tentunya. Yaitu untuk mengembalikan keadaan dan kini mantapnya yaitu dan kini juga yaitu kini memantapkan dirinya sebagai pemain penting di lapangan dan di ruang ganti lanjutnya. Dan seorang pemain muda yang berusia 24 tahun atau 25 tahun, yaitu kami senang dan ingin memperbarui kontrak dan kami sedang mendiskusikan dan pembaruan kontrak dan terjadi pada waktu yang tepat, tutup Deco sendiri. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen pertengahan video kita, yaitu dengan pembahasan yang tak luput dengan pembahasan yang sangat menarik. Yaitu dengan pembahasan ya teman-teman ya, yaitu adalah Marcus Rashford tokcer di Barcelona tapi melempem di Manchester United. Ini teori Ole Gunnar Solskjaer tentunya teman-teman. Yaitu mantan manajer Manchester United Ole Gunnar yaitu telah mengomentari performa Marcus Rashford di Barcelona, dan ia juga menilai salah satu yang membuat sang pemain tampil oke di Barcelona tetapi tidak di Manchester United. Yaitu 2 musim terakhir Marcus Rashford menjadi sorotan di Manchester United, yaitu penyebabnya karena penampilannya yang tidak stabil dan ia juga minim memberikan kontribusi bagi setan merah. Yaitu pada musim panas kemarin Manchester United juga memutuskan untuk meminjamkan Rashford ke Barcelona selama 1 musim di Catalunya tersebut, dan Rashford seakan terakhir kembali. Ia produktif untuk membuat gol dan assist bagi Barcelona, yaitu berada sesekali, yaitu sekali dengan apa yang ditunjukkan di Manchester United dalam beberapa tahun terakhir. Lantas apa yang membedakan Rashford versi Barcelona dan Rashford versi Manchester United? Terlihat nyaman di Barcelona. Yaitu dari beberapa wawancara juga tentunya, dan ia juga mengaku tidak tahu persis apa yang membuat Rashford tampil apik di Barcelona teman-teman. Namun ini juga yang membuatnya dengan jelas bahwa Rashford terlihat nyaman bermain di Barcelona. Dan saya tidak banyak bicara dengan Marcus Rashford, saya juga meninggalkan klub dan saya sesekali berkirim pesan dengannya, tidak lebih buka dari Solskjaer tersebut. Yaitu jujur ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Marcus Rashford, namun Anda bisa dilihat bahwa ia menikmati kehidupannya di Barcelona. Tertekan Rashford di Manchester United terlalu besar teman-teman. Yaitu lebih lanjut dari Solskjaer tentunya, yaitu membuatnya bahwa ada kemungkinan buruk performa Rashford di Manchester United dikarenakan ia tidak nyaman di skuad setan merah dan sang pelatih menilai ada banyak tekanan padanya sehingga Rashford kesulitan mengeluarkan potensi yang terbaiknya. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ia atau Rashford sendiri tidak menikmati karirnya di Manchester United dan ia tidak terlihat
bahagia di klub tersebut, sambung Kajar tersebut. Dan apakah ia mengalami masalah kehidupan, apakah ia bermain terlalu banyak dan kita tidak pernah tahu, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang dilalui oleh pemain pungkasnya tentunya. Marcus Rashford ogah pulang ke Manchester United. Dalam beberapa sebuah kesepakatan, Marcus Rashford sendiri buka pengutaraan bahwa ia bahagia di Barcelona dan ia enggan untuk pulang ke Manchester United pada musim panas tahun depan, dan ia berharap untuk manajemen Manchester United mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kontraknya pada masa peminjaman berakhir. Barcelona diketahui hanya mampu membayar 40 juta euro untuk mempermanenkan jasa Rashford tersebut. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam akhir segmen video kita atau di akhir sesi ini, yaitu adalah merupakan sesi hiburan semata teman-teman, yaitu dengan pembahasan tak kalah menarik, yaitu adalah solusi untuk krisis striker AC Milan ada di Barcelona. Apakah benar rumor ini? Akan kita bahas. AC Milan kembali dibuat pusing dengan masalah klasik yang menemukan striker tajam meskipun sudah menghabiskan jutaan euro selama lebih dari 1 dekade. Untuk lini depan Rossoneri ya tentunya tetap belum menemukan sosok yang benar-benar konsisten. Dari Carlos Barca hingga Santiago Guimaraes, yaitu hasilnya selalu berakhir pada tanda tanya. Yaitu kini dari pihak manajemen Milan ya mulai menimbangkan opsi baru seperti dilaporkan dari Talksport tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga merupakan salah satu ide yang tengah dipertimbangkan adalah untuk menghadirkan penyerang yang sangat berpengalaman untuk memberikan kestabilan sekaligus membantu perkembangan striker muda seperti Francesco Camarda tersebut. Nama yang mencuit untuk belakangan ini tidak asing bagi pecinta sepak bola, tentunya adalah Robert Lewandowski, striker asal Polandia yang kini membela Barcelona, dan itu dikabarkan menjadi target serius Milan, terutama jika kontraknya bersama klub Katalan tersebut tidak diperpanjang tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Lewandowski, jawaban sementara yang masuk akal. Ya, untuk Lewandowski sendiri yaitu kini yang berusia 37 tahun, yaitu masih terkait dengan kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni untuk mendatang, dan klub tersebut memiliki opsi untuk perpanjangan kontrak 1 tahun ke depan, tetapi hanya akan dilakukan jika sang pemain mengatakan niat untuk bertahan. Dan dalam situasi yang belum pasti ini, yaitu Milan dikabarkan siap bergerak cepat apabila Lewandowski memilih untuk mengakhiri pertualangannya di Spanyol. Untuk pendekatan Milan terhadap Lewandowski yaitu mengingatkan pada strategi mereka terhadap Luka Modric, yaitu yang memanfaatkan pengalaman pemain senior, yaitu juga memberikan dampak langsung di lapangan sekaligus membimbing generasi muda. Untuk meski solusi ini bersifat jangka pendek, baik itu dari Rossoneri sendiri, yaitu percaya untuk pengalaman dan ketajaman Lewandowski dalam menjadi penopang penting sambil menunggu striker muda berkembang. Ya, untuk AC Milan sendiri ya sudah terlalu lama hidup dengan ketidakpastian di lini depan. Untuk setelah dari beberapa yang menjadi salah satu yang tampil konsisten dalam beberapa musim terakhir, nama-nama seperti Luka Modric dan hingga Alvaro Morata yaitu gagal memenuhi ekspektasi, dan Santiago Giménez yaitu yang datang dengan harga tinggi dan harapan besar juga, yaitu belum menemukan performa yang meyakinkan dalam kongres tersebut, dan dia juga mendatangkan Lewandowski menjadi langkah realistis tentunya. Dan ini adalah merupakan, dan ia juga mungkin ya bukan solusi masa depan, tetapi bisa menjadi jembatan menuju era baru Milan jika transfer direalisasi juga ya tentunya.
Baik itu dari Rossoneri sendiri setidaknya bisa tidur lebih tenang dan setidaknya untuk sementara, teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan Inter Milan akan bertemu AC Milan yaitu pada Liga Serie A 2025 yaitu pada tanggal 20 November 2025 jam 2 malam lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Lewandowski, harga yang seimbang dengan pengalamannya. Meskipun usia tak lagi muda, baik itu dinilai dari transfer dan gaji, Lewandowski dinilai masih dalam jangka-jangkauan Milan jika kontraknya benar-benar berakhir di Barcelona. Milan bisa saja untuk mendapatkannya secara gratis hingga perlu untuk menanggung gajinya, dan angka itu mungkin agak besar, tetapi pengalaman dan reputasi di level tinggi Eropa bisa menjadi investasi berharga untuk kestabilan tim tersebut. Baik itu dari selain Lewandowski dikenal sebagai sosok yang sangat profesional, yaitu pada pekerja keras ya tentunya, dan pekerja keras di ruang ganti, dan kehadirannya bisa membantu membangun mental juara dalam skuad muda Milan yang masih mencari arah setelah era Zlatan Ibrahim tentunya dan Giroud berakhir, teman-teman. Dan kini semuanya tergantung pada sebuah keputusan sang penyerang Polandia itu, dan kini juga ia memilih tantangan baru di San Siro AC Milan, yaitu mungkin akhirnya menemukan solusi dan meskipun hanya sementara atas krisis striker yang tak kunjung berakhir tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.